Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ide Pustaka Setiawan. Kali ini kita akan berdiskusi terkait triple eliminasi, yaitu pada topik sifilis pada kehamilan ya. Nah, kalau kita tahu definisinya apa ya? Definisi di sini sifilis adalah infeksi menular seksual. Ya, artinya infeksi ini ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak sehat ya, yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Treponema pallidum. Nah, pada tahap awal gejala sifilis ini bersifat lokal, artinya juga di area menular seksual, di area seksual ya, dan kemudian dapat menjadi sistemik ya, bisa menyebar kemana-mana ya secara sistemik. Nah, sifilis ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, salah satunya adalah abortus, persalinan preterm, kematian janin, gangguan plasenta, gangguan hati, limfadenopati, dan miokarditis, serta lain-lain yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, ini contoh yang lain-lain lah. Kalau kita lihat gambar-gambarnya, ini juga bisa mempengaruhi secara sistemik ya, termasuk kepada kalau kita bicara kepada ibu hamil, janin ini juga bisa akan terpengaruh gitu ya. Istilahnya di sini ada uvea, di mata janin juga terpengaruh, kemudian di wajah itu juga pengaruh, di ekstremitas juga iya. Nah, untuk mendiagnosis ini bagaimana? Ya, untuk mendiagnosis ini gejala dan tanda klinis ini sebenarnya berbeda-beda. Ini tergantung dari stadiumnya. Stadium klinisnya ini sesuai dengan di tabel ya. Jadi bisa primer, bisa sekunder, bisa laten. Laten pun nanti juga ada pembagiannya tersendiri ya. Nah, karakteristik untuk primer itu seperti apa? Kalau primer itu ada ulcus durum ya. Ulcus itu istilahnya perlukaan begitu. Ini biasanya soliter, cuma satu, tidak banyak. Soliter. Tapi itu di lokal ya. Jadi saya bilang dia ada semacam luka begitu ya, ada cekungan luka begitu di area kemaluan, di area seksual gitu ya. Dasarnya bersih, batasnya tegas, tidak nyeri, yang dapat sembuh sendiri sebenarnya ya dalam waktu 2-8 minggu. Nah, dikiranya pada stadium ini ya baik-baik aja, artinya bisa sembuh sendiri. Tapi nyatanya perjalanan alamiah penyakitnya ini bisa juga menuju ke sekunder, yaitu kelainan komplikasi berikutnya. Nah, untuk yang sekunder ini terjadi ruam seluruh tubuh ya, tidak nyeri dan tidak gatal, yang timbul 4-10 minggu setelah ulcus durum muncul ya. Jadi setelah dianggap bersih tadi yang primer, kemudian baru muncul nih yang sekunder ya. Ada kondiloma lata, ada lesi mukokutan, dan limfadenopati menyeluruh. Kemudian stadium yang terakhir adalah laten ya, di mana karakteristiknya adalah tes serologi yang reaktif tanpa disertai gejala klinis. Sepertinya kayak sudah sembuh begitu, tapi kemudian ketika kita cross check tes serologis atau dari darah itu masih dinyatakan reaktif ya. Nah, ini pada stadium laten ini timbul setelah sifilis pada stadium primer dan sekunder ini sembuh tanpa diobati. Sembuh dalam artian di sini adalah sembuh seolah-olah memang seakan-akan sudah sembuh, tapi sebenarnya dia ada proses ya, ongoing proses yang masih di apa namanya, masih menjadi perjalanan alamiahnya ya, jadi masih menjadi laten begitu. Nah, ini untuk memudahkan ya, ini ada gambar-gambar ya untuk memudahkan pemahaman kita. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, atau yang disebut advance atau laten itu sendiri ya. Di stadium 1 seperti yang dijelaskan sebelumnya itu ada luka secara lokal, bukan multiple tapi soliter, satu aja ya, dengan batas yang tegas. Kemudian juga ini ya, kita kembali ke kriteria ini ya, batasnya tegas, dasarnya bersih, soliter, tidak nyeri. Jadi ada luka seperti ini di mohon maaf, di kemaluan seperti ini tidak nyeri begitu ya. Nah, kalau sumber lain tentang terkait hari bisa berbeda-beda ya. Kalau di sumber ini dinyatakan 3 hingga 90 hari setelah exposure, setelah melakukan hubungan yang tidak sehat yang akhirnya terjangkit
infeksi menular seksual ya, khususnya di sifilis ini. Nah, kemudian berlanjut dia di stage 2 ya, stage 2. Setelah dia sembuh di stage 1, stage 2 ini kita lihat nih ada body rash. Semua sekujur tubuh ini kayak ada ruam-ruam merah begitu ya. Nah, ini terjadi 4 hingga 10 minggu setelah initial infection. Nah, ini pun akhirnya nanti juga bisa membaik sendiri, tapi kemudian dia apa namanya bisa beralih ke laten ya, masa laten. Seolah-olah dia nggak ada gejala, tapi sebenarnya dia sudah mempengaruhi semua multi organ dan bahkan ketika dites masih positif ya. Dan ini bisa terjadi 3 hingga 15 tahun setelah initial infection, setelah infeksi pertama kali. Nah, ini lebih detail lagi ya. Pertama, ulkus seperti ini primer ya. Yang kedua, sekundernya bisa ternyata macam-macam, nggak cuma ruam-ruam pada sekujur tubuh ya. Bisa jadi ini apa namanya oral lesion ya. Ini lesi pada mulut ya yang disebut mucous patch gitu ya. Dan ini menyerupai snail track seperti ini ya, apa namanya siput ya. Artinya tracknya, jalan yang telah dilalui oleh siput. Kemudian ada juga nih di sekunder ini ada symptomatic early neurosifilis, cranial nerve deficit ya, aseptic meningitis presentation ya. Dan tadi saya sudah singgung di sini pun ada manifestasi pada bola mata di mana dia terjadi anterior atau posterior uveitis ya, tentu akan mempengaruhi ketajaman penglihatan ya, tentu akan berpengaruh itu kalau orang-orang dengan sifilis. Nah, kemudian juga ada nih rash pada genitoinguinal termasuk tinea, emiker ya seperti jamur ya dan lain-lain. Dan ada yang less common ya, jadi istilahnya tidak begitu terjadi, tapi ada yang terjadi pada internal organ pada stadium 2 ini ya, dengan manifestasi termasuk akut hepatitis dan nefrotik sindrom. Nah, selanjutnya sebelum ke late atau tertiary ini ada fase laten, di mana fase laten ini seperti saya singgung tadi adalah dia nggak ada gejala, sudah seolah-olah sudah sembuh. Tapi sebenarnya kalau masih dites itu masih positif gitu ya. Yang bisa dibedakan early laten dan late laten. Dan yang terakhir adalah stadium late atau tertiary. Dia bisa mempengaruhi neuron atau saraf ya. Sehingga bisa disebut nih late neurosifilis. Termasuk di dalamnya ini akan mempengaruhi tabes dorsalis ya dari medula spinalis dari susung tulang belakang ya. Kemudian juga akan menyebabkan gait impairment, dia akan jalan langkah kakinya itu juga akan terganggu, itu artinya sudah ada kelainan begitu ya. Dan ada demensia jadi lebih lupa ya, mudah lupa begitu. Dan seterusnya. Termasuk yang di bawah itu ada guma ya, ada istilahnya ada ulkus, ada perlukaan gitu ya. Ada granuloma itu ada istilahnya granuloma ya, granuloma itu ada perlukaan di area kulit, tulang dan organ-organ dalam ya. Dan tentunya pada late ini juga mempengaruhi kardiovaskuler ya, termasuk aorta aneurisme ya, yaitu perbesaran dari aorta sendiri yang itu menyebabkan membahayakan nyawa ya, keselamatan ya, karena bisa pecah sewaktu-waktu. Dan tentu juga bisa terjadi kemungkinan potensi artritis koronaria ya. Nah, untuk ibu hamil yang asimptomatik yang fase laten tadi, ini dianjurkan untuk screening saat melakukan kunjungan antenatal, dan ini sudah menjadi program pemerintah saya kira ya. Screening triple eliminasi ini salah satunya juga sifilis ini ya. Di screening ya. Lebih bagus lagi screening ini adalah dimulai dari trimester 1 gitu ya. Baik itu screeningnya bisa kuantitatif, bisa kualitatif dengan metode yang berbeda ya.
dengan kuantitatif itu dengan VDRL, untuk kuali bisa RPR ya. Ini adalah bagan ya untuk screeningnya, untuk mengartikannya seperti apa. Kita start dari tes non treponemal, misalnya RPL atau VDRL. Ketika negatif, tentu bisa kita ulang screeningnya. Tapi ketika positif, perlu dikonfirmasi dengan tes treponemal yang lain ya, misalnya TPPA atau TPHA ya. Kalau itu reaktif, tentukan stadiumnya. Apakah tadi primer, apakah sekunder, apakah tertier ya. Tentukan juga riwayat seksual, pengobatan sifilis sebelumnya, dan pemeriksaan fisik. Dan kemudian saya kira bisa ketemu nih kira-kira stadium yang mana. Apakah primer, apakah sekunder, apakah laten ya dengan hasil tes negatif dalam 1 tahun terakhir, atau malah laten tanpa hasil tes, atau laten lebih dari 1 tahun ya. Nah itu tentu akan mempengaruhi obat ya. Ya, misalnya bisa diberikan benzathine penicillin ya, G 2,4 juta unit intramuskuler dosis tunggal, itu untuk yang sisi kiri ya, misalnya primer, sekunder ya, ataupun laten dengan hasil tes negatif dalam 1 tahun terakhir. Tapi kemudian untuk dua sisanya, laten tanpa hasil tes dan laten lebih dari 1 tahun, itu juga obatnya sama, yaitu benzathine penicillin G 2,4 juta unit intramuskuler. Bedanya adalah di sini diberikan 1 kali per minggu selama 3 minggu, gitu ya. Bedanya satunya dosis tunggal, satunya harus berulang. Nah, untuk diagnosis definitifnya kita menentukan bahwa ini memang sifilis dan masuk stadium untuk stadium primernya itu satu pemeriksaan serum lesi dengan metode ruang gelap. Yang kedua pemeriksaan treponemal ya dengan fluoresensi treponemal antibiotic absorption test FTA ABS ya atau yang MHA-TP atau treponema pallidum passive particle agglutination TPPA atau TPHA ya treponema pallidum hemoagglutinasi. Ini beberapa tes pemeriksaan treponemal ya yang bisa dilakukan. Nah, faktor predisposisi jelas ya, pasang seksual multiple, hubungan seksual tidak terlindungi, yang nggak sehat tentunya, ada HIV/AIDS ini juga ada hubungannya begitu. Nah, sekarang bagaimana cara pemberiannya? Jadi cara pemberian untuk terapi ya, bila hasil pemeriksaan positif berikan injeksi secara IM benzathine penicillin G 2,4 juta IU sesuai bagan yang di atas tadi ya. Tapi tentu sebelum kita memasukkan penicillin G ini harus kita tes dulu nih. Ada tidaknya alergi gitu ya. Nah, contohnya ini step by step-nya. Ya, campur bubuk benzathine penicillin dengan aqueous steril ya, sesuai petunjuk sehingga membentuk suspensi ya. Ambil 0,1 mili suspensi menggunakan tabung injeksi 1 mili, tambahkan aqueous atau aquabides agar terjadi larutan 1 mili. Suntikkan secara intradermal atau intrakutan sebanyak 0,02 mili dengan jarum suntik ukuran 26 atau 27 pada permukaan volar lengan bawah. Tepi bentol kemerahan akibat injeksi ditandai dengan pulpen, jadi memang sudah harus dilingkarin ya seperti biasa begitu. Amati proses ini 15 hingga 20 menit. Bila diameter bentol kemerahan meluas lebih dari 3 mili dibandingkan lesi awal, itu berarti dinyatakan positif. Bila hasil uji kulit positif, berarti pasien alergi terhadap penisilin, dan ini dilakukan berikutnya adalah desensitisasi pada ibu hamil tersebut. Nah, desensitisasi ini apa sebenarnya? Ini adalah pengaturan karena ini ya, karena dia ada reaksi alergi, maka kita nggak bisa memberikan langsung bolus begitu intramuskuler. Jadi kita harus atur dosisnya supaya tidak terlalu sensitif ya, tidak terlalu menyebabkan mencegah supaya tidak terjadi alergi yang berlebihan ya. Ya, tapi kita atur dosisnya mulai dari kecil sedikit-sedikit ya, kemudian meningkat. Nah, ini bisa dilakukan secara oral maupun intravena ya. Secara oral dianggap lebih aman dan mudah dilakukan, dan desensitisasi harus dilakukan di rumah sakit dan adrenalin serta sarana resusitasi juga harus ada ya. Tindakan ini dilakukan dalam waktu singkat berdasarkan peningkatan dosis secara cepat setiap 15 menit ya. Diawali dengan dosis yang diajarkan
dan diakhiri dengan pengenceran yang sama dengan yang akan digunakan untuk pengobatan. Biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 4-12 jam setelah pemberian dosis pertama. Setelah desensitisasi, pasien harus tetap diberikan penisilin selama masa pengobatan. Nah, ini contoh ya, tahapan desensitisasi ya. Jadi yang harus masuk kan 2,4 juta. Ya, tapi kemudian kalau memang di cross check ternyata kok apa namanya? Tes alerginya ternyata memang positif, maka kita wajib melakukan penyesuaian dosis seperti yang ada tergambar dalam tabel ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.